di umuran segini itu memang lagi zaman-zamannya dididik seperti tahanan gitu. Tujuannya apa? Biar kalian tuh paham batasan-batasannya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nova Podcast, kembali lagi nih sama kita. Kami dari tim jurnalis SMP IT Nurul Fajri, saya Latifah Della Husna. Dan saya Alia Malika Hasani, yang kali ini berkesempatan untuk ngobrol bareng sama ibu guru BK kita tercantik ini. Ibu boleh perkenalan dulu? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Triastika. Saya mengampu pelajaran bimbingan dan konseling di SMP IT Nurul Fajri dan SMA IT Nurul Fajri. Gitu. Apa lagi kira-kira? Apa ya? Mungkin hobinya atau gimana gitu? Hobi. Apa ya hobinya ya? Saya lagi mencoba mencari satu hal yang baru sih. Oke. Yang bisa saya kerjakan gitu. Oke. Untuk podcast kali ini atau obrolan santai kita kali ini akan membahas tentang mental health, yang dimana lagi jadi obrolan, apa sih, topik obrolan yang lagi hot banget gitu di kalangan remaja atau orang dewasa, bahkan sebenarnya anak-anak juga sering banget ngomongin hal kayak gini. Jadi kita langsung aja, mental health itu apa sih, Bu? Oke, sebelumnya saya mau berpendapat juga ya. Jadi emang pas lagi saya SMP itu pembahasan tentang mental health itu kayak masih belum familiar banget gitu bagi anak-anak SMP dulu seumuran saya. Terus pas saya mulai ngajar gitu ya, saya agak merasa jomplang karena saya tuh baru paham tentang mental health, tentang traumatis gitu tuh baru zaman saya kuliah gitu. Tapi pas saya mulai ngajar gitu ya, kok tiba-tiba nih anak-anak udah pada jago gitu ya, udah pada paham gitu tentang mental health. Mungkin ada beberapa yang pemahamannya ini benar, ada juga yang masih kurang tepat gitu ya. Gitu. Tapi kalau tentang mental health ini sendiri itu kan kalau kita terjemahkan ya ke dalam bahasa Indonesia itu kan artinya kesehatan mental ya. Jadi ya sebuah kondisi di mana seseorang bisa lebih ke memahami tentang kondisi dirinya sendiri dan bisa memahami kebutuhan jiwanya gitu. Itu sih kalau secara umumnya ya. Oke. Nah, terus ya Bu, saya ini pernah dengar istilah yang namanya mental illness. Oke. Mental illness sama mental health tuh sama atau nggak sih, Bu? Oke. Mental illness sama mental health itu kan berarti yang satu itu tentang kesehatan mental, yang satu itu kan tentang penyakit atau gangguan tentang yang berkaitan dengan mentalnya dia kan. Jadi ya berkaitan cuman dalam suatu arti yang berbeda gitu. Kalau mental itu tentang bagaimana seorang bisa mensejahterakan dirinya sendiri. Nah kalau si mental illness ini ketika seorang ini tidak mencapai suatu kebutuhan yang dia butuhkan gitu. Jadi ada suatu tentang jiwanya yang terganggu. Nah, gitu. berarti mental health sama mental illness itu berbeda kan? Iya berbeda. Tapi emang saling berkaitan gitu. Oke, balik ke mental health. Penyebabnya mental health itu apa sih, Bu? Kayak kenapa kita bisa kena mental health gitu? Oke, berarti kalau kena mental health berarti kita namanya itu adalah kita kena mental illness ya. Gitu bedanya. Jadi kalau mental health itu kan kita bisa mensejahterakan jiwa kita gitu ya. Kalau mental illness itu kan berarti lawannya kan. Berarti kalau kita mempunyai satu gangguan, kita mempunyai suatu hal yang bermasalah tentang mental, itu namanya mental illness. Terus kenapa sih bisa kita kena yang namanya mental illness? Ini yang saya paham aja ya, karena saya pun nggak terlalu banyak belajar, masih dikit lah yang saya pelajari tentang mental illness itu. Kalau mental illness itu ada yang namanya OCD. Iya, kompulsif gitu. Terus ada juga yang PTSD dari trauma. Ada juga yang tentang psikosis. Nah kalau dari trauma itu kan ya ada sesuatu kejadian yang bisa mencapai di mana si jiwanya ini mempunyai trauma akan suatu hal. Misalkan kayak kecelakaan. Terus juga ada
kalau lagi sering kita bahas ini namanya pelecehan seksual. Iya, lagi rame banget. Bisa juga penculikan gitu. Gitu kalau tentang si trauma. Kalau OCD ini mungkin kita pernah tahu yang namanya atau kita pernah dengar kalau aduh nggak tenang deh, kira-kira tadi udah ngunci pintu atau belum ya? Itu paling sering banget terjadi. Ya. Mungkin beberapa orang menyimpulkan kalau dia nggak nyaman, dia kepikiran udah ngunci pintu atau belum ya, terus ngecek lagi. Beberapa orang menganggapnya oke, saya OCD deh. Cuman emang ada hal seperti itu, cuman ya nggak bisa kita simpulkan secara sendiri gitu. Banyak tuh orang yang mikir OCD tuh kayak apa-apa tuh naruh barangnya tuh harus rapi, harus sejajar, harus apa ya? Ya pokoknya harus sama semua, harus sinkron semua gitu. Bener. Itu termasuk bukan sih? Iya, termasuk. Ada beberapa juga OCD yang emang seperti itu. Cuman tadi balik lagi kita tidak bisa yang namanya self diagnosis. Jadi kalau mau kita tahu kita OCD atau enggak ya kita harus ke ahlinya dulu gitu untuk ngecek gitu. Gak bisa asal ngomong OCD nih, jadi harus gimana gitu. Harus benar-benar dipastikan dulu. Iya, harus cek dulu. Jadi kan nggak boleh namanya self diagnosis. Terus OCD itu bukan cuman yang kalau naruh sesuatu tuh harus bertata gitu, enggak juga. Ada juga OCD yang namanya tuh trichotillomania. Apa itu? Itu tuh kayak apa ya? Gangguan gimana dia tuh merasa tidak nyaman kalau dia tidak mencabuti rambutnya. Atau bulu mata, alis. Ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Aku baru tahu. Itu gue baru tahu. Nah, mental health itu bisa dihindarin nggak sih? Bisa ya mungkin. Cuman kan emang ada beberapa kondisi atau kejadian yang tidak bisa kita hindari gitu ya. Tapi kita bisa mencegah atau menstimulus. Kalau kita olahraga itu kan kita keluar namanya endorfin ya. Jadi lebih bahagia, jadi lebih senang gitu ya. Salah satu dengan cara olahraga. Terus juga ketika ada sesuatu hal yang mungkin kita tuh sering dibilangnya kalau generasi sekarang tuh dibilangnya mental tempe ya. Itu. Iya gimana ya? Kayaknya apa yang Ini pokoknya mental tempe atau apa sih? Aku belum pernah dengar tuh yang itu tuh. Iya pokoknya selalu dibilang tuh dibandingin anak-anak zaman dulu lembek gak sih mentalnya? Iya, mental lembek gitu ya. Iya. Sedangkan kalau emang kita pikirkan secara lebih mendalam lagi ya, pertama secara pendidikan. Kalau zaman dulu itu kan ya pendidikannya mungkin belum semaju sekarang gitu ya. Jadi tekanan pendidikan itu pasti bakal lebih berat. Terus lingkungan sekitar juga pasti lebih banyak tuntutannya gitu. Kalau mungkin anak-anak zaman dulu gitu ya, yang perempuan dia sampai SMA doang mah nggak masalah gitu. Sekarang udah dipermasalahkan sekali nih. Kita mau jadi kerja aja juga susah kan kalau cuma SMA doang. Iya, pasti biasanya kalau kerja tuh nyarinya yang udah S1 gitu kan. Nah itu untuk mencegah itu ya kita harus lebih sering bercerita. Makanya sebenarnya kalau dibilang mentalnya lebih lembek, mental anak-anak sekarang itu sebenarnya kurang tepat juga sih. Karena kalau sekarang itu mungkin kelihatan lembek karena udah ada media sosial. Jadi kita lebih bisa mengekspresikan kita lagi sedih, kita lagi senang. Kan kalau zaman dulu mau sedih ya udah mau cerita ke siapa lagi gitu kan. Iya pasti ke temen sih. Kalau sedih tuh sekarang tuh di SW gitu-gitu. Sedih. Kalau sekarang kan misalnya ceritanya tuh di private account Twitter gitu. Atau enggak di private account di Instagram di gitu CF gitu lah. Iya, di close friendin gitu. Jadi sebenarnya hal tersebut sebenarnya nggak terlalu bermasalah sih kalau buat saya pribadi gitu, karena ya setiap kita pasti kan punya yang namanya permasalahannya masing-masing gitu ya. Mungkin nggak setiap orang bisa cerita sama orang lain, lebih nyaman dia lebih nyaman nulis mungkin atau ngetik-ngetik kayak gitu. Nah iya, kalau zaman dulu kan mungkin nulisnya di diary gitu ya. Cuman kan kalau zaman sekarang tuh kan semakin berkembangnya zaman teknologi, kita kalau curhat ya di Twitter gitu. Iya. Bisa di close friend atau di Instagram yang lebih private gitu kan. Second account. Iya, second account gitu ya istilahnya sekarang mah. Udah di CF second account. Iya. Tapi mental health itu bisa sembuh kan, Bu? Bisa dong. Insya Allah bisa sembuh. Cuman emang prosesnya itu dia butuh waktu banyak. Iya, butuh waktu yang lama.
soalnya saya pun punya kenalan gitu ya, dia tuh punya gangguan lah, dia punya mental illness, dan sekarang tuh udah hampir 5 tahun sampai saat ini dia masih butuh yang namanya terapi. Iya, karena ketika kita ke profesional pun kita nggak yang langsung cocok gitu kan. Jadi sama aja kayak kita nyobain baju, kita nyobain sepatu, kan ada yang cocok, ada yang enggak, ada yang mungkin kayak sepatunya bagus, tapi ketika kita pakai, kita beli, kita pakai, kok nggak nyaman ya? Iya, kayak nggak sesuai ekspektasi gitu. Ada kecocokannya lah gitu. Ada yang cocok, ada juga yang enggak. Gitu. Tapi ya bisa sembuh ketika kalian benar-benar mencari pertolongan ke profesional. Kayak kok gitu, bener-bener mau sembuh nih kayaknya harus butuh orang yang lebih ngerti kayak gini. Iya, gitu. Betul. Dan untuk proses sembuh itu pun kita butuh support dari orang lain kan. Terutama keluarga nggak sih? Iya, Itu juga keluarga, benar. Terutama keluarga dan orang-orang yang benar-benar deket sama kita gitu. Jadi nggak yang cuma kita sendiri doang, tapi kita pun butuh pegangan ke orang lain gitu. Jadi selain kita mendatangi profesional, kita pun butuh berpegangan gitu ke orang-orang yang butuh support dari orang sekitar. Iya, butuh support dari orang sekitar, benar. Gitu. Nah, faktor penyebab mental health itu kan banyak banget ya. Mungkin sekarang yang paling umum tuh kayak omongan orang. Itu tuh termasuk ini nggak sih? Omongan orang tuh bisa bikin mental kita tuh kena gitu. Omongan orang bisa banget sih, kayak misalkan dibanding-bandingin atau mungkin dikucilkan. bisa banget, apalagi kalau lagi sekarang tuh namanya insecure gitu ya. Iya itu. Iya, insecure. Omongan mungkin mereka cuma nganggapnya bercanda ya, cuma kita bener-bener kepikiran banget. Mereka ngomong biasa aja, pas sampai kita tuh kayak wah nyesek banget gitu kan. Jadi kepikiran. Iya bener. Sampai aku kayaknya pernah dengar ini deh. Idol Korea yang sempat bunuh diri gara-gara hate comment. Oh iya. Pernah dengar ya mungkin? Pernah. Itu menurut aku berarti omongan orang tuh berpengaruh banget sih. Tapi yang terbaru itu di Korea justru ada guru BK yang bunuh diri. Oh, gara-gara terlalu banyak nerima. Iya, jadi kalau nggak tahu tuh ada pembulian atau gimana gitu ya di sekolahnya dia mengampu, terus disalahin entah gimana gitu. Pokoknya dapat tekanan dari wali muridnya. Oh, pernah dengar. Itu guru BK-nya sampai bunuh diri gitu. Ya stres sendiri pasti juga. Iya, pasti stres sendiri. Makanya sebagai guru BK pun kita pasti butuh yang namanya profesional juga gitu. Kayak saya punya temen yang sama-sama guru BK, kadang kita suka sharing kira-kira ini gimana ya permasalahannya, kira-kira hal tepat yang harus aku ambil tuh apa gitu loh. Karena ya namanya manusia kan pasti punya salah juga lah ya, kita takutnya salah atau gimana, kira ya butuh ya namanya pendapat orang lain. Iya, kalau disimpan sendiri juga pasti capek nggak sih? Iya, pasti berat gitu. Banget gitu. Yang saya bilang, kita tuh juga butuh berpegangan kepada orang lain gitu. Daripada kita menggantungkan diri kita sendiri, ini harus gimana stres sendiri kan. Makanya kita butuh tempat sharing ke orang lain juga gitu. Ciri-ciri orang yang kena mental health tuh apa aja Bu, supaya kita bisa tahu nih kayak ini kita sebenarnya kena mental health atau enggak nih gitu. Kena illness berarti ya. Ciri-cirinya itu yang namanya manusia itu kan pasti unik ya. Antara beda. Kalian punya saudara nggak? Punya. Kalian sama saudara kalian pun mungkin kok entah itu sama-sama perempuan atau berlawanan jenis, itu pasti ada bedanya kan. Jadi respon yang kita keluarkan ketika kita mempunyai mental illness pun pasti beda satu dengan yang lainnya gitu. Cuman ini sih PR kita semua juga, kita tuh harus lebih peka terhadap sekitar kita. Kira-kira dia kenapa ya, kok dia ada yang beda. Pasti itu sih, yang orang yang kena mental illness itu pasti ada sesuatu hal yang beda dari dirinya sendiri. Iya, apalagi itu paling ketahuan misalnya dia orangnya tuh awalnya ceria banget gitu, terus murung gitu. Iya, kayak apa ngomongnya tuh kayak pokoknya cerewet, bawel, terus tiba-tiba karena mungkin ada masalah dari rumah atau gimana, jadinya pas di sekolah tuh
langsung diem gitu. Iya, pasti ada yang berbeda dari dia yang sebelumnya gitu. Makanya ketika kita semua ya, bukan kalian doang, saya pun, ketika ada temen yang kelihatan berbeda, kita pun harus peka gitu. Tapi kalau udah deket banget kan biasanya udah paham ya nih anak. Iya, nih anak gimana? Beda dikit aja tahu nih. Ketahuan gitu kan. Nah, makanya kita juga harus lebih peka gitu. Kalau memang ada temennya yang mempunyai perbedaan, mempunyai masalah, kita tuh sebaiknya sebisa mungkin tidak yang masa iya gitu. Karena kan yang namanya orang mau cerita itu kan pasti pengen perasaannya tuh divalidasi gitu. Apa yang dia rasakan itu nyata gitu kan. Kalau dia sedih ya rasa sedih yang dia rasakan itu nyata, bukan sekedar omongan doang. Enggak kok, ini mah paling lebay gitu. Iya, Mungkin misalnya banget malah diketawain Bu kadang. Kan. Mungkin ini kadang-kadang juga kayak malah ditimpal balik sama masalah yang dengerinnya itu. Iya. Itu sempet jadi perdebatan gitu. Kita pas lagi kuliah tuh ya ngebahas tentang hal-hal yang kayak gini ya. Terus kita tuh saya selalu bilang, ya kan mau cerita, bukan mau perlombaan siapa yang paling menderita gitu loh. Ya kan? Adu nasib. Iya, adu nasib gitu. Kan tujuannya dia mau curhat itu kan biar dia bisa meluapkan apa yang dia rasakan kan. Biar lega. Biar lega gitu. Karena ada beberapa orang yang emang ya dia mau cerita aja gitu. Entah itu si yang mendengarkan ini punya solusi atau tidak, setidaknya dia sudah berani bercerita gitu. Solusi atau nggak ada solusi itu kan itu urusan belakangan. Yang penting kan perasaan dia kan sudah yang lebih lebih lega gitu kan kalau ada cerita tuh biasanya gitu. Karena sebenarnya nggak dikasih karena buat cerita aja tuh sebenarnya susah gitu. Iya benar. Apalagi buat orang yang lebih suka tuh sendiri gitu. Tapi jadi buat ngomong sama orang tentang masalahnya tuh susah banget gitu. Iya benar. Jadi menurut aku kalau kalian jadi tempat orang buat cerita, dengerin aja. Kalau kalian punya solusi ya kasih solusinya. Benar. Itu sih, kita harus bisa belajar mendengarkan dan nggak adu nasib gitu ujung-ujungnya. Iya, ujungnya pasti aku juga mana. Iya, aku juga. Aku lebih parah kok. Iya, mau mending gitu. Iya benar banget. Padahal cuma mau didengar doang Cuma gitu. mau dengerin doang gitu, pengen Gak cerita kasih aja. solusi juga nggak apa-apa, yang penting dengerin aja, jangan bener. adu nasib kamu gitu. Benar. Nah, ngomong-ngomong tentang itu, jadi kemarin kita sempat buka link NGL dan ada beberapa teman-teman kita yang dia tuh cerita, terus juga ada yang kayak berkeluh kesah gitu. Nah, contohnya gini Bu, hai, aku mau pamer boleh ya? Aku udah nggak SH loh, udah hampir 5 bulan lalu. Oke, berarti saya kali di SH itu 5 bulan yang lalu ya. Keren gak? Thank you ya, jadi agak lega bisa cerita sedikit di sini. Oke. Buat yang belum tahu, SH itu itu artinya self harm. Oke. Ya kan bener ya? Ya Iya kan, bener kan? Kita harus menyamakan persepsi dulu gitu ya. Oke. Jadi SH itu adalah self harm atau kegiatan yang bisa melukai dirinya sendiri. Ada ya macam-macam lah ya jenisnya gitu. Menurut saya ya, untuk berhenti dari SH ini itu cukup sulit banget pasti. Yang namanya kayak udah kebiasaan. Iya, udah gitu. kebiasaan gitu kan, kayak aku nggak tahu lagi mau meluapkan hal perasaan aku tuh kemana lagi gitu selain ke self harm ini gitu. Jadi buat yang sudah ngirim apa tadi dari apa? NGL. Oke, lewat NGL keren banget, udah 5 bulan gak self harm. Kita tepuk tangan dulu buat kakaknya. Itu keren banget. Terus ditingkatkan kalau bisa sampai setahun ke depan, sampai 2 tahun ke depan, dan seterusnya udah gak self harm lagi. Ya intinya kalau memang ada suatu permasalahan yang mengganggu, cari teman cerita. Cari saya juga boleh. Jangan lukai diri sendiri. Iya, jangan lukai diri sendiri karena sayang juga kan. Iya, kita semua sayang kalian gitu. I love you. Nah, ada juga yang ngeluh nih karena dia tuh apa-apa semua dibatasin. Mungkin sama orang tuanya. Dia tuh udah remaja tapi masih diperlakukan kayak anak kecil, semuanya apa-apa dibatasin.
kayak mungkin orang tuanya strict gitu, strict Oh, parents. ya, strict parents. Itu gimana tuh? Kayak sedih gitu. Iya, kalau saya kaitkan dengan diri saya sendiri, mungkin saya tidak terlalu mengalami ya yang namanya strict parents. Tapi saya pun baru belajar beberapa bulan yang lalu kalau dari di Islam sendiri ya, itu ada pendidikan yang mendidik anak itu ada tahap-tahapannya gitu kan. Nah salah satunya tuh di seumuran kalian ini emang kalian dididik untuk jadi tahanan gitu. Paham nggak? Paham. Jadi apa yang mau kalian lakukan itu bakal dibatasi gitu. Jadi emang ada tahapan-tahapannya. Nah yang kalau menurut saya pribadi yang perlu kalian lakukan adalah meningkatkan kepercayaan orang tua kalian kepada kalian. Susah banget ya. Iya, susah banget kan? Jadi harapan apa ya? Jadi susah lah. Iya, saya tahu kalian pasti yang ngerasa berat karena mau kemana-mana dibatasin. Iya, aku juga punya teman kayak gitu Bu. Nah, iya. Rencana mau pergi, orang tuanya nggak ngizinin, Iya. gini. Mungkin kalau nggak butuh izin yang panjang banget gitu. Itu pasti emang bikin sedih, apalagi kalau mau jalan sama teman-teman kan dibatasin tuh pasti ngerasa aduh nggak boleh gitu kan. Tapi saya mencoba untuk mengerti kalian, tapi kalau PR dari saya adalah ya kita harus bisa membangun kepercayaan antara kamu dengan orang tua juga gitu. Karena untuk membangun suatu kepercayaan itu kan susah banget ya. Betul. Gitu. Tapi memang itu ada tahapan ya kalau di Islam. Cara mendidik anak itu ya di seumuran kalian ini, kalian tuh dididik seperti tahanan gitu. Segala sesuatunya tuh dibatasin. Kan kalau kalian kecil kayak kalian mau makan disuapin, diperlakukan seperti raja gitu ya. Mau apa-apa diturutin. Nah, kalau di umuran segitu emang lagi zaman-zamannya dididik seperti tahanan gitu. Tujuannya apa? Biar kalian tuh paham batasan-batasannya gitu. Jadi kalau emang saat ini kalian masih dikekang atau masih dibatasi segala sesuatunya, kita coba berpositif thinking gitu. Terima aja Mungkin dulu. Mungkin nanti bakal ada saatnya kalian bakalan dilepas gitu. Tapi kalau kuliah kan sekarang banyak yang mungkin merantau gitu kan. Mungkin dari pengalaman kalian saat ini, ketika kalian nanti kuliah dan jauh dari orang tua, kalian bisa lebih membatasi diri kalian gitu. Bisa menjaga diri kalian sendiri gitu. Guys. Nah, pesan dari Ibu buat anak-anak yang lagi punya banyak masalah atau lagi capek banget sama gitu. hidupnya gitu. Kenapa banyak banget masalah gitu? Pesan dari saya, setiap manusia itu pasti punya stepnya masing-masing. Ada step yang menurun, ada juga step yang menaik atau menanjak gitu ya. Jadi kalau mungkin sekarang kalian sedang merasakan di bawah-bawahnya banget, pasti nanti ada suatu saat gitu ya, ada posisi di mana kalian bisa mencapai puncaknya gitu. Karena kita nggak mungkin kan nyampe puncak kalau kita nggak ada di bawah gitu. Iya. Di bawah dulu baru sampai Benar. Dan setiap manusia tuh pasti punya permasalahannya masing-masing. Jadi kalau emang kalian butuh bantuan, cari bantuan. Kalau emang enggak kok saya nggak sesedih itu, oke cari teman aja dulu deh, biar bisa cerita orang terdekat kalian, entah itu orang tua atau mungkin kalau masalah sama orang tua gitu ya, cari teman buat cerita gitu. Kalau emang nggak ada yang bisa saya percaya Bu, dan saya nggak enak sama teman, oke kita di sini ada saya, ada guru BK juga, yang lain juga di SMP ada Pak Rohman gitu. Coba cari orang lain untuk kalian bisa bercerita gitu. Oke. Nah, segitu dulu video kita kali ini, obrolan santai kita kali ini. Kalau kalian masih penasaran tentang mental health, kalian bisa komen di bawah. Mungkin kita bakal bahas Kita lagi bikin part 2 mungkin sama Bu Nabila lagi. Ya, sekian dulu dari kami. Saya Latifah Dila Husna. Saya Alia Malika. Saya Bu Nabila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.